Minggu dini hari tanggal 25 Juni 1950, pasukan infanteri dari lapis baja dan tentara rakyat Korea Utara menyeberangi garis paralel ke-38 di belakang serangan artileri. Tentara rakyat Korea mengklaim bahwa pasukan Republik Korea menyerang mereka dan mereka berencana untuk menangkap dan mengeksekusi pengkhianat Syng Man-ri. Pertempuran pertama terjadi di Semenanjung Ongjin di sebelah barat garis paralel. 1 jam setelah tembakan pertama pecah di Ongjin, pasukan Korea Utara menyerang Korea Selatan sepanjang garis paralel ke-38. Pada saat itu, pasukan Korea Utara menyerang dengan serangan gabungan yang termasuk di dalamnya tank dan artileri berat, sementara Korea Selatan tidak memiliki tank, persenjataan anti-tank maupun artileri untuk menahan serangan tersebut. Pada tanggal 27 Juni, Syng Man-ri beserta sebagian pemerintahannya dievakuasi dari Seoul. Pada jam 2 pagi, tanggal 28 Juni, pasukan Korea Selatan meledakkan jembatan Hangang di Sungai Han sebagai usaha menahan invasi Korea Utara. Pada saat diledakkan, masih terdapat 4.000 pengungsi yang sedang menyeberangi jembatan tersebut sehingga menelan korban ratusan jiwa pengungsi. Peledakan jembatan tersebut juga menjebak sebagian pasukan Korea Selatan yang masih berada di sebelah utara jembatan tersebut. Walaupun begitu, di hari yang sama, Seoul tetap saja jatuh di tangan Korea Utara. Beberapa anggota legislatif Korea Selatan yang masih tertinggal di Seoul, 48 orang akhirnya menyatakan kesetiaannya pada Korea Utara. Di hari yang sama pula, Syng Man-ri memerintahkan untuk mengeksekusi orang-orang yang diduga sebagai lawan politik Korea Selatan, yang akan dikenal dengan pembantaian Liga Bodo, yang pada akhirnya memakan korban antara 100.000 hingga 200.000 orang. Dalam waktu 5 hari, pasukan Korea Selatan yang memiliki 95.000 orang di tanggal 25 Juni turun menjadi 22.000 orang. Pada awal Juli 1950, ketika pasukan Amerika datang di Korea Selatan, pasukan Korea Selatan yang tersisa ditempatkan di Komando Operasional Amerika yang berada di dalam Komando Utama PBB. Di Amerika, pemerintahan Truman tidak siap untuk menghadapi invasi Korea Utara. Saat itu, Korea tidak termasuk dalam parameter pertahanan strategis Asia yang dikepalai oleh Sekretaris Negara Dean Ashon. Strategis militer Amerika pada saat itu masih memfokuskan keamanan Eropa daripada Asia Timur dari Uni Soviet. Pada saat itu juga, pemerintahan Amerika juga khawatir apabila Perang Korea melebar menjadi Perang Dunia selanjutnya apabila Cina dan Soviet memutuskan untuk terlibat secara langsung di dalamnya. Walaupun ada keraguan-raguan dalam pemerintahan Amerika untuk terlibat dalam perang itu, pertimbangan Amerika terhadap Jepang menjadi bagian dalam keputusan untuk membantu Korea Selatan. Terutama setelah jatuhnya Cina di tangan komunis, ahli Amerika di bidang Asia Timur melihat Jepang sebagai pengimbang yang penting terhadap Uni Soviet dan Cina di bagian itu. Walau tidak ada kebijakan Amerika dalam urusan Korea Selatan secara langsung, kedekatannya dengan Jepang meningkatkan pentingnya Korea Selatan bagi Amerika. Pengakuan bahwa keamanan Jepang yang membutuhkan Korea yang damai mendorong keputusan Presiden Truman untuk terlibat. Poin yang utama, bahwa reaksi Amerika terhadap Korea Utara berasal dari pertimbangan kebijakan Amerika terhadap Jepang. Pertimbangan yang besar lainnya adalah kemungkinan reaksi Soviet saat Amerika mulai menengahi perang tersebut. Pemerintahan Truman takut apabila perang di Korea ini adalah serangan pengalihan yang akan meningkatkan perang besar di Eropa pada saat Amerika fokus terhadap Korea. Namun, di saat yang sama, tidak ada yang menyarankan di dalam legislatif supaya PBB atau Amerika untuk mundur dari konflik ini. Yugoslavia, yang mungkin menjadi sasaran Soviet karena pecahnya pertemanan Tito dengan Stalin, merupakan pertahanan vital Italia dan Yunani. Bahkan Yugoslavia merupakan urutan pertama dalam daftar negara yang perlu diperhatikan pasca serangan Korea Utara. Daftar ini disusun oleh Badan Keamanan Nasional Amerika. Presiden Truman percaya apabila agresi Korea Utara ini tidak diurusi dengan baik, reaksi berantai akan terjadi dan akan melemahkan pengaruh PBB dan mendorong agresi komunis di tempat lain. Badan Keamanan PBB menyetujui aksi militer untuk membantu Korea Selatan dan Amerika bergerak cepat dan menggunakan seluruh armada laut dan udara Amerika yang berada di sekitar Korea. Pada saat ini, pemerintahan Amerika masih menganggap Korea Utara cukup dihentikan hanya dengan serangan udara dan laut saja. Pemerintahan Truman masih belum yakin bahwa serangan ini merupakan rencana dari Uni Soviet atau hanya imbas dari ketetapan Amerika. Keputusan untuk menggunakan pasukan darat menjadi bulat ketika pernyataan yang diterima tanggal 27 Juni mengindikasikan bahwa Uni Soviet tidak akan ikut campur secara langsung di Korea.
Karena itu, pemerintahan Truman mampu untuk mengintervensi tanpa mengganggu komitmen negaranya di tempat lain. Di pihak PBB telah mengutuk invasi Korea Utara terhadap Korea Selatan tanggal 25 Juni 1950 dengan resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 82. Uni Soviet sebagai pemegang hak veto di PBB sejak Januari 1950 sudah memboikot PBB, memprotes posisi Taiwan, Republik Cina yang memiliki status permanen di Dewan Keamanan PBB dan bukan Republik Rakyat Cina. Setelah berdebat mengenai status Uni Soviet di PBB, Dewan Keamanan PBB memutuskan resolusi PBB ke-83 yang merekomendasi anggota PBB untuk memberi bantuan militer membantu Korea Selatan. Presiden Truman langsung memerintahkan Jenderal MacArthur untuk mengerahkan pasukannya ke Korea Selatan. Jenderal MacArthur kemudian memerintahkan armada ke-7 Amerika untuk segera membantu Korea Selatan. Kapal induk USS Valley Forge dibarengi dengan kapal jelajah Rochester dan 6 kapal perusak pada tanggal 28 Juni berangkat menuju Korea Selatan dari Zambales, Filipina, menandai awalnya peran Amerika dalam Perang Korea. Kami akan terus berusaha untuk membahas sejarah kemiliteran dunia. Oleh karena itu, jangan lupa klik subscribe, like, dan share video ini. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.